Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ibu-ibu nggih, saya Dr. Siril, nama lengkap saya Sirdia Siliasa. Mungkin saya yang sudah pernah ikut Posyandu ke Posyandu Jenengan semua sudah ada yang pernah tahu saya. Tapi kalau yang belum pernah mungkin nama saya Dr. Siril, saya aslinya dari Jawa Timur, lebih tepatnya di Jombang. Jadi nanti kalau mungkin ada bahasa yang kurang nggak cocok sama di sini gitu. Maksudnya ada bahasa yang tidak saya tahu di sini. Nah, di sini saya untuk ibu-ibu kader semua, saya di sini akan ngangkat pembahasan tentang hipertensi sama kencing manis. Karena kenapa saya ngangkat topik ini? Nanti ada saya sisipi juga tentang masalah rokok. Saya ngangkat hipertensi dan kencing manis karena memang untuk di posyandu itu kan kasus paling banyak itu kan kita ngecek tekanan darah, kita ngecek gula darah juga. Itu kan berhubungan dengan hipertensi dan kencing manis. Jadi kami dari petugas puskesmas dibantu jenengan semua dari kader. Kami berharap nanti dengan paparan ini nanti jenengan saat di posyandu, saat jenengan melakukan pemeriksaan, jenengan juga bisa menjaring pasien-pasien dari hipertensi ataupun kencing manis, terutama untuk kontrol dari obatnya. Terus yang kedua, saya angkat topik ini juga karena pada di Indonesia sendiri itu pada beberapa tahun terakhir itu penyakitnya sudah bergeser dari penyakitnya yang awalnya penyakit menular. Penyakit menular itu kayak TBC, terus kolera, DBD dan sejenisnya itu bergeser ke penyakit yang tidak menular. Ya, karena apa? Karena dari pola hidup masyarakat sekarang, kemudian dari pola makannya itu juga sudah berubah semua. Bahkan sekarang aja penyakit darah tinggi dan kencing manis itu bukan penyakitnya orang tua saya bilang, tapi di anak muda seusia saya, usia 20-30 tahun itu juga sudah banyak yang kena penyakit darah tinggi ataupun kencing manis. Jadi ini bukan penyakit orang tua, tapi hampir semua usia bisa mengalami. Itu nggih. Oke, kita masuk dulu ke kencing manis terlebih dahulu nggih. Jadi kencing manis sudah jenengan tahu atau kita biasanya bahasa medisnya itu diabetes mellitus ya. Nah, ini ditandai dengan gula darah yang meningkat. Jadi saat jenengan ngecek gula darah di dalam pas di posyandu itu menggunakan alat GDS, itu gula darahnya tinggi. Nanti ada beberapa standar yang saya tunjukkan untuk pemeriksaan gula darahnya. Kalau secara umum biasanya itu kan dipakai yang gula darah sewaktu. Ya, jadi gula darah sewaktu itu gula darah yang pasiennya saat dicek itu tidak keadaan puasa. Jadi sewaktu-waktu. Jadi itu lebih dari 200 biasanya. Nah, nanti ada juga yang gula darah puasa dan TTGO atau toleransi glukosa oral kayak gitu. Nah, ini di sini ada kelompok resiko di kencing manis ya. Biasanya itu kelompok individu yang usianya memang yang lebih dari 45 tahun. Jadi memang kencing manis ataupun darah tinggi itu paling banyak memang biasanya pada orang-orang yang sudah tua istilahnya. Tapi yang tadi saya jelaskan, semakin ke sini karena pola hidupnya banyak makanan junk food, banyak makanan yang fast food kayak gitu. Terus terutama juga aktivitas yang kurang, kencing manis itu banyak di anak muda sekarang. Saya sudah menemukan beberapa pasien usia 17 sampai 19 tahun itu sudah kencing manis, usia 20 tahun sudah kencing manis, sudah ada darah tinggi, sudah ada. Oke. Terus ini dewasa muda dengan berat badan berlebih atau overweight. Ya, jadi yang muda, yang usia masih muda-muda ataupun yang tua juga, tapi kalau berat badannya berlebih ataupun dia melebihi standar, dia juga memiliki risiko untuk kencing manis ataupun DM. Terus ada kebiasaan yang tidak aktif tadi, orangnya suka mager ataupun jarang bergerak ataupun olahraga. Jadi jenengan yang sudah usia lebih dari 40 tahun, saya sarankan jenengan tidak perlu olahraga yang berat. Jenengan cukup jalan aja setiap hari, jalan-jalan muter kampung ataupun jalan-jalan cukup 30 menit aja. Jenengan nggak perlu olahraga yang berat sampai lari, maraton, renang ataupun naik sepeda gitu, jangan. Karena nanti biasanya lututnya akan sakit, tapi cukup olahraga yang ringan aja. Jadi
biasakan untuk bergerak aktif gitu nggih. Terus ada genetik juga dari orang tua yang dia sudah ada kencing manis. Jadi dari orang tua yang dia sudah memiliki kencing manis untuk ke anaknya itu biasanya memiliki genetik kencing manis. Sudah ada genetik, pola hidupnya dipupuk dengan yang makan makanan yang manis ataupun kegiatannya kurang, berat badannya berlebih, akhirnya menjadilah kencing manis nanti. Kayak gitu nggih. Terus ada juga bayi yang berat badan lahirnya rendah ataupun ibunya saat mengandung itu ada kencing manis saat di kehamilan itu juga bisa. Tekanan darahnya tinggi, kolesterol tinggi, gangguan hormon insulin dan riwayat penyakit jantung itu juga memiliki risiko untuk terjadinya kencing manis. Nah, kita masuk ke pengobatan kencing manis. Untuk pengobatan kencing manis itu ranahnya dari dokter. Nanti dari kami biasanya yang akan mengobati. Lah, tugas jenengan biasanya sebagai kader itu membantu kami untuk screening dari kencing orang-orang yang berisiko kencing manis. Karena saya beberapa kali posyandu, saya juga sudah menemukan awalnya orangnya normal, nggak ada masalah. Ternyata saat dicek gula darahnya selalu tinggi, 200 lebih. Lah jenengan kalau sekiranya menemukan pasien kayak gitu di posyandu, kami minta tolong untuk dirujuk saja ke puskesmas ini. Nanti biar kami yang melakukan penanganan. Terus ngoten nggih. Terus jenengan juga saya minta tolong untuk diedukasi. Selain kami mengedukasi, nanti jenengan juga minta tolong untuk diedukasi tentang modifikasi gaya hidupnya tadi. Salah satunya makan makanan yang manis, minum minuman yang manis, olahraganya yang dikencengin gitu. Terus secara nggak langsung makan nasi putih itu kalau terlalu banyak pada orang diabetes itu juga akan menaikkan dari gula darahnya. Karena nasi putih itu kan indeks glukosanya memang tinggi. Jadi kalau misalnya ada tetangga jenengan atau peserta posyandu jenengan kok ada yang kencing manis, tolong disanjangi nggih, maksudnya dibilangi kalau memang nasi putihnya itu agak dikurangi. Kayak gitu nggih, jadi jangan terlalu banyak dan diusahakan kalau bisa lagi makannya jangan nasi panas tapi nasi yang dingin. Karena nasi yang panas itu penelitiannya ternyata indeks glukosanya itu tinggi dibandingkan nasi yang sudah didiamkan dengan keadaan dingin. Seperti itu nggih. Terus mengendalikan stres. Stres itu juga bisa menaikkan dari glukosa, nggih. Walaupun misalnya obatnya terkontrol baik, makannya juga terkontrol baik, dilala ke orangnya stres terus, itu juga akan bisa menaikkan dari kadar gula orang tersebut. Kayak gitu nggih. Nah, ini untuk saya kasih sekilas nggih tentang untuk diagnosis tentang diabetes sama prediabetes. Nah, jadi nanti kalau glukosa ini nggih kita lihatnya yang di gula darah sewaktu nggih. Nah, biasanya jenengan di gula darah sewaktu itu di posyandu biasanya adalah orangnya bukan keadaan puasa. Jadi orangnya itu keadaan ya sudah habis makan ataupun enggak dalam keadaan puasa. Kalau jenengan cek dengan alat glukosa tadi atau glukometer, ternyata kok hasilnya lebih dari sama dengan 200. Ya, jadi 200 atau 200 lebih itu sudah kita katakan bisa dengan kencing manis. Tapi di sini dengan syarat ada bintangnya di sini, disertai keluhan klasik. Keluhan klasik itu ada 4. Yang pertama, orangnya itu mudah lapar. Orangnya mudah haus. Terus orangnya sering kencing sama penurunan berat badannya drastis. Kok semisal jenengan ada di peserta posyandu jenengan atau tetangga yang saya sebutkan tadi, orangnya mudah lapar, mudah haus, sering kencing dan penurunan berat badan drastis, ternyata dicek gula darahnya kok lebih dari 200. Nah, ini kita sudah bisa tegak yang namanya kencing manis. Tapi kalau misalnya orang tersebut dari tanda-tanda tersebut nggak ada, kok gula darahnya jenengan cek lebih dari 200, nanti kita ulang lagi beberapa saat kemudian, mungkin besoknya. Nah, kalau dicek lagi kok masih tetap 200, biasanya kita bisa menegakkan dari kencing manis tadi. Tapi kalau misalnya glukosanya normal, nanti harus kita ada pemeriksaan yang lainnya. Gitu nggih. Nah, ini ada juga yang glukosa darah puasa. Glukosa darah puasa itu orangnya wajib puasa 8 jam sebelum pengecekan. Artinya gimana? Artinya pasien tersebut tidak boleh makan apapun selama 8 jam. Tidak boleh minum manis sama sekali.
dan hanya diizinkan hanya minum air putih. Jadi tidak ada asupan makanan, tidak ada asupan manis sama sekali selama 8 jam. Kemudian kita cek menggunakan alat yang GDS yang jenengan ada di posyandu tadi. Kalau hasilnya lebih dari sama dengan 126, berarti ini dia tegak kalau dia memiliki diabetes. Tapi kok di bawahnya rentang 100 sampai 125 ini itu prediabetes. Tapi kalau rentang di bawah 100 sekitar 70 sampai 99 ini dia berarti normal. Gitu nggih. Kalau glukosa yang 2 jam pas puasa ini nanti biasanya tenaga medis yang ngecek. Terus HbA1c itu biasanya di lab. Ya, HbA1c ini adalah menggambarkan pola hidup orang diabetes, nggih. Jadi HbA1c itu biasanya kita cek 3 bulan sekali, nggih. Karena pada HbA1c itu kita mengikuti siklus hidupnya sel darah merah. Sel darah merah itu siklus hidupnya 120 hari atau kurang lebih selama 3 bulan, nggih. Nah, selama 3 bulan itu nanti glukosa itu salah satunya bisa disimpan di sel darah merah. Jadi biasanya kita tenaga medis, kalau di HbA1c kita ngecek untuk pengobatannya gimana, sama pola makannya gimana. Kadang pasien DM sudah bilang pengobatannya bagus, rutin diminum, makannya juga terkontrol bagus. Ternyata HbA1c-nya kita cek 9. Nah itu nggak bisa bohong. Jadi pada orang diabetes itu kalau kita cek HbA1c itu orangnya nggak bisa bohong. Karena ini data real selama pola hidup mereka selama 3 bulan. Kayak gitu nggih. Nah, komplikasi untuk diabetes nggih. Komplikasi paling sering biasanya di mata. Nggih, di mata biasanya dia pandangannya kabur, tidak jelas. Terus di penyakit jantung, ya biasanya di pembuluh darahnya dia terjadi penyempitan, bisa terjadi penyakit jantung. Kemudian di ginjalnya, biasanya pada orang diabetes itu juga sangat rentan terkena penyakit CKD atau gagal ginjal kita nyebutnya. Karena di ginjal itu normalnya glukosa yang tidak akan tembus disaring oleh ginjal. Karena orangnya diabetes dia gulanya terlalu berlebihan di tubuh, itu akhirnya gulanya itu masuk ke ginjal ikut disaring. Akhirnya ginjalnya ikut rusak, saringannya jebol istilahnya. Sama orangnya kadang kebas. Lah kebas itu biasanya pada orang DM itu sangat sering ditemukan. Biasanya di kaki ataupun di tangan. Nah, untuk mencegahnya, jenengan bisa minum obat-obatan secara teratur kalau sudah ada yang kencing manis sesuai dengan resep dokter. Terus tes rutin gula darahnya saat di posyandu ataupun saat program prolanis yang ada di puskesmas. Makan makanan yang bergizi tadi yang saya sebutkan, nasinya dikurangi, perbanyak sayur sama lauk pauknya. Kemudian olahraga yang rutin. Kemudian pada orang kencing manis juga kalau keluar diusahakan pakai sandal, jangan nggak pakai sandal karena tadi komplikasinya adalah neuropati diabetik, artinya sarafnya itu kebas di sini. Makanya kalau nggak pakai sandal, kadang pada orang kencing manis itu nginjak paku ataupun kakinya luka nggak terasanya tiba-tiba sudah membusuk kakinya. Itu banyak banget, gitu. Jadi nanti jenengan kalau misalnya ada peserta posyandu jenengan kalau ada yang kencing manis diedukasi untuk keluar menggunakan sandal. Jangan pernah sekali-sekali untuk nyeker ataupun nggak pakai sandal, gitu. Nah ini untuk isi piringku, okay. Jadi ini untuk makanan gizi seimbang. Okay. Jadi lauk pauk kalau bisa sepertiga dari setengah piring, buah-buahannya sepertiga, sayurnya yang banyak 2/3 dan makanan pokoknya 2/3. Tapi pada orang kencing manis biasanya makanan pokoknya akan kita urangi yang karbohidratnya karena akan menaikkan dari indeks gula dari pasien tersebut. Nanti di belakang Bu nih buat ini. Oke, sebelum saya masuk ke darah tinggi, ada yang mau ditanyakan dulu mboten dari jenengan? Ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Monggo.
Silakan, ada yang mau ditanyakan tentang kencing manis? Oh, monggo Ibu. Oke. Terima kasih. Jadi untuk penyakit diabetes itu memang penyakit yang kronik sudah menaun Ibu. Jadi sampai saat ini untuk obat-obatan yang kita berikan itu hanya mengontrol dari gula darahnya. Jadi untuk penyakitnya itu memang sampai saat ini untuk sembuh total itu masih belum ada. Tapi untuk obat-obatannya kita mengendalikannya. Jadi tujuannya biar tidak terjadi komplikasi. Yang saya jelaskan tadi kan komplikasinya bisa ke ginjal, jantung, mata, sampai stroke itu juga bisa. Nah, obat-obatan itu kita fungsinya adalah untuk mengendalikan gula tersebut supaya tidak terjadi komplikasi tadi. Karena orang-orang yang di sekitar saya itu pada meninggal kok. Jadi diabetes sama darah tinggi itu memang penyakit yang istilahnya silent killer atau pembunuh diam. Jadi kadang nggak ada gejala, tiba-tiba sudah komplikasi ya gitu. Ada lagi? Jadi untuk isi piring nggih, untuk diabetes tadi lauk pauknya sama, sepertiga nggih. Kalau bisa lebih banyak nggih. Buah-buahannya sama sayurnya diperbanyak nggih. Buah-buahan sama sayur bisa 2/3. Nah, ini makanan pokok. Makanan pokok kalau bisa nasinya ini kan awalnya 2/3. Kalau bisa dikurangi jadi 1/4 aja dari piringnya. Atau lebih sedikit, karena tadi tak jelaskan, karena nasi putih ataupun yang lainnya yang pokoknya yang mengandung karbohidrat itu akan menaikkan gula darah. Atus konten nggih. Kentang boleh. Kentang itu juga glukosanya lebih bagus daripada nasi Ibu, tapi ya tetap ada kandungan glukosanya. Walaupun memang tidak setinggi yang di nasi. Kayak gitu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Beras merah itu lebih bagus Ibu buat kencing manis. Jadi biasanya kalau dokter-dokter penyakit dalam itu menyarankannya pakai beras merah, karena beras merah itu gulanya sangat sedikit, terus seratnya tinggi. Soalnya kalau pada orang kencing manis juga, itu tadi kan ada gangguan dari sarafnya nggih. Terutama biasanya pada orang kencing manis itu seringnya sembelit. Nah, karena memang ada gangguan di sarafnya, terutama saraf di pencernaan. Nah, salah satunya tadi kalau pakai beras merah itu bagus karena seratnya tinggi. Kayak itu. Akan membantu dari pencernaannya. Kalau beras hitam saya belum pernah dengar, Bu. Yang ketan hitam apa, Bu? Oke, kalau beras hitam saya belum pernah dengar, Ibu. Nanti coba saya cari lagi gitu. Oke. Saya tahunya yang ketan hitam itu, Bu. Nggih. Gimana, Bu? Wakerkus itu apa, Bu? Oh, cracker oats. Ya, kalau cracker oats itu boleh, tapi juga agak dibatasi, jangan terlalu banyak. Itu bagusnya itu di seratnya kalau Quaker Oats. Tapi kalau jenengan makan yang Quaker Oats itu, jenengan jangan ditambahi susu yang kental manis atau sejenisnya, itu nanti juga akan menaikkan gula. Jadi kalau mau Quaker Oats ya nggak apa-apa. Itu kan gandum, itu nanti juga bagus untuk seratnya. Tapi juga dibatasi. Pertanyaan bagus ini buah. Buah itu yang paling dihindari Pertama, mangga. Mangga itu manis kan? Itu juga akan menaikkan gula. Kedua, nanas. Nanas itu kan manis, itu juga akan menaikkan gula. Pokoknya buahnya yang merah-merah, pepaya. Pepaya itu juga yang pepaya yang sudah matang sekali, yang sudah manis itu nggak boleh. Pisang itu dalam catatan. Catatannya gimana? Pisang kalau misalnya jenengan makan pisang, yang pisangnya masih kuning biasa atau masih hijauan nggak apa-apa. Tapi kalau sudah kuning sekali sampai ada hitam-hitamnya, itu yang nggak boleh. Karena kalau pisang yang sudah sangat matang atau sudah ada hitam-hitamnya kan sudah kematangan, itu gulanya sangat tinggi. Itu nggak boleh. Tapi kalau yang pisangnya masih awal-awal matang nggak apa-apa. Itu nggih.
Iya, betul. Terus semangka nggak boleh. Nih, semangka kan merah. Melon kalau yang nggak terlalu manis nggak apa-apa. Tapi kalau melon yang sudah kayak mateng banget, manis banget, melon madu itu nggak boleh. Itu tinggi banget. Oke. Jeruk kalau jeruk lokal yang nggak terlalu manis nggak apa-apa bu. Tapi kalau misalnya jeruknya yang kuning kayak jeruk mandarin sejenisnya itu kan tinggi gulanya, terlalu manis itu akan menaikkan. Lah yang boleh itu nanti biasanya apel boleh, tapi apelnya jangan yang terlalu mateng. Oke. Melon nggak apa-apa, tapi jangan yang terlalu mateng tadi. Gitu nggih. Gimana? Durian jangan. Durian itu tinggi gulanya. Oke, saya lanjut ke darah tinggi ya, ke hipertensi. Ya, ya tadi saya bilang apel boleh, pir boleh, mau pisang boleh, tapi jangan terlalu mateng bu pisangnya. Kalau pisangnya sudah kuning kehitaman, gulanya tinggi. Nggih. Kalau setahu saya, untuk yang penelitian yang pernah saya baca itu tidak ada efek apa-apa ibu. Jadi mau nasi yang dingin ataupun nasi yang dibekukan di kulkas dengan makan itu tidak ada masalah apa-apa. Sama. Ke kualitas nasinya. Nah, ya. Kalau misalnya jadi gini, di kulkas itu kan kita kan ada suhu tertentu yang memang untuk menghambat pertumbuhan bakteri sama enzim-enzim yang ada di nasinya tadi. Kalau pada suhu tertentu kulkasnya bersih itu tidak akan bermasalah ibu. Nah kalau misalnya suhunya dia yang nggak tepat, misalnya dia suhunya terlalu panas gitu nggih, ataupun kulkasnya yang kecampur sama bahan-bahan yang lain, itu akan mempengaruhi dari kualitas makanannya juga. Kayak gitu. Iya, betul. Jadi kalau bisa kulkasnya dalam kondisi yang bersih, jangan kecampur yang lain-lain. Ya nggak hanya nasi aja, tapi untuk makanan lain juga. Karena juga nanti akan mempengaruhi kualitasnya juga. Seperti itu, nggih. Oke, kita lanjut ke yang darah tinggi. Jadi darah tinggi kita biasanya tahunya itu istilahnya hipertensi, nggih. Nah, hipertensi itu biasanya adalah tekanan darah yang dia lebih dari 140/90 atau sama dengan. Jadi kalau tekanan darah normal itu, dia itu adalah 120/80. Tapi kalau pada orang-orang yang sudah lanjut usia, biasanya kita toleransi sampai 130/90. Jadi jangan berarti kalau misalnya ada orang yang sudah sepuh ke posyandu usianya 50 tahun kok dicek tekanan darahnya 125 sudah jenengan nyatakan darah tinggi, itu nggak bisa. Jadi 120/80 itu ada kondisi yang normal, tapi pada usia yang lansia kita naikkan di sini jadi 130/90. Jadi hipertensi itu atau darah tinggi kita lihatnya nggak hanya bagian atas saja, tapi kita juga lihat bagian bawah. Walaupun atasnya normal misalnya 110, tapi kok bawahnya itu tinggi ya 95, itu berarti kita sudah sebut dia ada darah tinggi. Kayak gitu ya. Jadi darah tinggi itu tidak bisa kita tegakkan dari tekanan darah yang atas saja, tapi dari tekanan darah bawah juga. Nah, gejalanya biasanya paling sering pada orang darah tinggi adalah dia sakit kepala, pusing, terutama di sini belakang kepala. Dia terasa nih berat, bengel istilahnya. Kalau jantung berdebar-debar, gelisah, penglihatan kabur, mudah lelah, ini biasanya adalah sudah yang ada komplikasinya. Kayak gitu. Ini yang paling sering biasanya. Nah, dari tekanan darah,
itu nanti di tabel ini nggih, saya sertakan tabelnya. Untuk pada jadi nanti katanya klasifikasinya ada dua kalau yang di kedokteran biasanya. Kita ada JNC 7 sama ISH 2020 ini. Tadi yang saya katakan ya, normalnya adalah 120/80. Tapi pada usia lanjut usia, kita ada batas toleransi di bawah 130/90 ataupun 85. Oke. Tekanan normal darah, kalau kita katakan tinggi ya, ini tekanan darah tinggi, bukan hipertensi, masih tekanan darah yang tinggi saja. Itu 130 sampai 139. Dan atau artinya kalau dan jenengan bisa ngambil sistolik sama diastoliknya di sini, tekanan atas sama tekanan bawah. Kalau atau yang saya jelaskan tadi, itu kalau misalnya atasnya normal, bawahnya dia tinggi, atau atasnya tinggi, bawahnya normal, itu juga bisa. Makanya di sini itu dan atau. Terus kalau hipertensi, ada hipertensi grade 1. Grade 1 itu sekitar 140 sampai 159. Jadi kalau jenengan nanti di posyandu ketemu tekanan darah segini, berarti sudah masuk yang grade 1. Dengan diastoliknya adalah 90 sampai 99. Untuk grade 2 itu yang lebih dari sama dengan 160. Kalau yang diastolik itu lebih dari 100. Nah, nanti di sini ada juga yang kita sebut sebagai krisis hipertensi. Krisis hipertensi itu nanti dibagi dua. Ya. Krisis hipertensi itu nanti ada hipertensi emergensi sama urgensi. Nah, krisis hipertensi itu di mana tekanan darah atas lebih dari 180, tekanan darah yang bawah lebih dari 120. Itu kita sebut sebagai krisis hipertensi. Kemudian kita bagi lagi tadi menjadi yang emergensi sama urgensi. Kalau emergensi itu yang sudah ada kerusakan organ. Artinya dengan orang tekanan darah segini, misalnya orang tersebut ada stroke, pandangan matanya kabur, kencingnya dia kok berbusa, ya busanya kok banyak banget, kayak gitu. Ataupun dia jantungnya berdebar-debar atau ada penyakit jantung, itu berarti masuk yang hipertensi yang emergensi. Kalau yang urgensi, dia itu tekanan darah segini tapi masih belum ada kerusakan organ, kayak gitu nggih. Nah, di sini untuk faktor resikonya hipertensi, yang pertama ada merokok. Nanti saya singgung di belakang untuk merokok, saya tambahkan lagi. Ada diet rendah serat, terus dislipidemia. Dislipidemia adalah lemaknya berlebih, ya. Jadi kolesterolnya itu dia berlebih. Orangnya konsumsi garam berlebih, kurang aktivitas fisik, stres, sering minum konsumsi alkohol, sama berat badannya berlebih atau kegemukan. Nah, ini berat badan berlebih atau kegemukan di sini muncul lagi. Jadi untuk berat badan berlebih atau kegemukan, dia bisa memiliki resiko untuk terjadinya darah tinggi sama kencing manis, ya. Sama biasanya adalah konsumsi garam yang berlebih. Kadang saya juga masih ketemu pasien, ya di sini pasiennya sudah darah tinggi tapi makannya masih ikan asin, greh, itu masih makan. Nah, itu juga secara nggak langsung juga akan menaikkan dari tekanan darahnya. Terus kadang juga yang masih merokok, biasanya cowok-cowok, nah itu juga akan menaikkan tekanan darahnya. Nah, ini yang perlu saya garis bawahi di sini untuk penyebab hipertensi ya. Tadi garam-garam. Garam itu juga itu akan berpengaruh langsung terhadap darah tinggi. Terus ada genetik. Jangan dilupakan genetik. Jadi dari orang tua, baik dari kakek neneknya ataupun bapak ibunya, kalau ada riwayat darah tinggi, itu juga memiliki resiko terjadinya darah tinggi. Stres ini juga bisa, ya. Terus tadi obesitas, ya, atau berat badan berlebih, ini juga bisa menaikkan. Dan nanti ada gangguan di endotel atau pembuluh darahnya. Nah, ini untuk komplikasinya.
Saya di sini ada saya sebut makanya domino effect atau efek domino. Jadi efeknya itu akan berputar. Oke. Jadi ini adalah komplikasi yang bisa terjadi pada orang darah tinggi, pada orang kencing manis juga. Pertama stroke. Stroke itu kenapa bisa terjadi di darah tinggi? Karena di otak pembuluh darahnya itu kecil-kecil. Beda sama pembuluh darah yang ada di tangan ataupun pembuluh darah di kaki. Pembuluh darah di otak itu sangat kecil. Dan dia sangat peka terhadap perubahan tekanan darah. Nah, stroke itu nanti biasanya kalau terjadi perubahan tekanan darah mendadak, biasanya tekanan darah yang terlalu tinggi, pembuluh darahnya nanti bisa pecah. Akhirnya dia itu nanti bisa rusak pembuluh darahnya di otak. Akhirnya terjadilah stroke. Oke. Tadi hampir sama dengan kencing manis, pembuluh darahnya kabur. Kalau tadi ada namanya retinopati diabetik, kalau di sini retinopati hipertensi. Jadi saraf yang ada di mata itu nanti kan dialiri pembuluh darah juga. Pembuluh darahnya itu kan sangat peka juga terhadap perubahan tekanan darah. Pada tekanan darah yang terlalu tinggi, pembuluh darahnya bisa pecah. Biasanya nanti matanya akan kabur, bisa sampai terjadi kebutaan kalau pembuluh darahnya pecah. Gagal jantung ini yang paling banyak komplikasinya biasanya pada jantungnya akan terjadi pembengkakan karena dari darah tinggi. Ibaratnya darah tinggi itu jenengan selang di rumah, jenengan nyiram pakai selang. Jantung itu pompanya. Lah kalau jenengan pakai selang, kok selangnya kecil banget, tipis, kecil, sempit. Kira-kira ngompanya berat mboten? Berat kan? Nah, ibaratnya jantung kayak gitu. Jadi kalau misalnya dia pakai darah tinggi, pembuluh darahnya dia terlalu menyempit, akhirnya pompanya dia akan terlalu berat. Akhirnya dia bisa terjadi namanya gagal jantung atau biasanya pembesaran jantung. Kayak gitu. Serangan jantung juga bisa. Gagal ginjal ini juga paling banyak pada orang darah tinggi karena pembuluh darah di ginjal, ya arteri renalis, itu nanti dia sangat peka terhadap perubahan tekanan darah tadi. Kalau misalnya dia terjadi perubahan tekanan darah, dia kok tekanan darahnya terlalu menyempit terus, dia tidak mendapatkan suplai darah yang cukup pada di ginjal, akhirnya ginjalnya kerjanya berat, akhirnya lama-lama menjadi gagal ginjal. Gitu nggih. Nah, ini untuk penderita hipertensi. Yang boleh dan tidak boleh dikonsumsi, ya. Yang boleh apa? Sayur, jelas boleh. Buah segar, buah-buahan boleh, tapi diutamakan buahnya yang banyak airnya, terutama semangka, melon, nggih. Karena semakin jenengan banyak minum air putih atau asupan cairan di tubuh jenengan, tensinya nanti akan turun. Makanya buah-buahan apapun boleh, tapi disarankan buah-buahan yang banyak airnya, kayak semangka, melon, belimbing kayak gitu. Terus protein apapun boleh, yang penting jangan terlalu asin. Yang tidak boleh jelas ini makan makanan yang asin, terutama yang diawetkan, itu juga nggak boleh. Kerupuk, nah jenengan kerupuk di sini enak, makan kalau nggak ada kerupuk, nggak ada gorengan memang kurang, memang saya akui. Tapi kalau terlalu sering, setiap makan kerupuk, setiap makan pakai gorengan, lama-lama juga akan terjadi yang namanya darah tinggi. Kayak gitu nggih. Makan makanan yang diawetkan, makan makanan kaleng, makan makanan diawetkan itu juga bisa. Kopi, teh itu juga akan bisa menaikkan tensi juga. Terus ini dari program pemerintah itu juga ada pencegahan hipertensi. Kita pakai singkatan namanya cerdik. Ini nggih. Cerdik itu cek kesehatan rutin. Itu tadi bisa di posyandu dengan jenengan sebagai kadernya. Ataupun di puskesmas saat prolanis. Enyahkan asap rokok, nanti yang akan saya jelaskan. Rajin aktivitas fisik, olahraga tadi. Sehari minimal 30 menit, di 1 minggu 5 kali. Jadi totalnya 150 menit dalam seminggu, itu minimal. Kalau lebih lagi juga lebih bagus.
Diet seimbang tadi sudah saya jelaskan, istirahat yang cukup sama kelola stres. Terus ini saya mau tanyakan jenengan, di masyarakat kan ada banyak anggapan kalau minum obat hipertensi ini akan merusak ginjal. Jenengan pernah dengar nggak anggapan di masyarakat? Banyak nggih. Menurut jenengan sebagai kader nanti yang akan membimbing masyarakat juga, benar atau salah anggapan tersebut? Salah. Kenapa kok salah? Coba ada yang bisa menjawab, betul? Kenapa kok salah? Nggih, sesuai dosisnya. Nggih, ada lagi? Aturan, nggih, sesuai aturan, sesuai dosis. Nggih. Jadi jawabannya salah, nggih. Jadi gini. Jadi tadi sudah benar disebutkan jenengan semua. Jadi kalau sesuai dengan dosis, frekuensi minum jadi sehari berapa kali dan sesuai dengan anjuran dokter, itu kita minum obat hipertensi itu dia akan mengurangi dari penyakit resiko terkena kerusakan ginjal, jantung, stroke kayak gitu. Ibaratnya jenengan ginjal tadi itu adalah saringan, saringannya halus banget saringannya itu. Dia itu karena sudah saya jelaskan tadi, karena tidak minum obat hipertensi yang secara rutin, tekanan darahnya dia terlalu tinggi, akhirnya protein akan tembus ke ginjal. Lah protein tersebut yang tembus, nanti saringan ginjalnya akan rusak. Makanya kalau orang sudah sampai proteinnya tembus ke urin atau sudah ada masalah di urinnya, itu nanti biasanya kalau pipis, paling gampang dikenali kalau pipis itu busanya itu banyak banget. Saat disiram itu sulit hilang busanya. Nah itu biasanya sudah ada kerusakan di ginjal. Tapi belum tentu juga. Tapi kalau misalnya jenengan dalam kondisi normal, kalau jenengan kok makan protein yang tinggi secara terus menerus, pipisnya kadang juga akan berbusa kayak gitu. Kekuningan, putih, kuning, oke. Kalau warna kuning keputihan itu nanti tergantung frekuensi minumnya ibu. Jadi semakin jenengan cairannya tercukupi dengan cukup, itu nanti kencingnya jenengan akan bening kayak air putih itu. Tapi kalau jenengan kencingnya yang sampai kuning pekat kayak gitu, itu berarti jenengan ada tanda dehidrasi, berarti minumnya kurang kayak gitu. Tapi kalau jenengan ada lagi tanda penyakit, kalau kuningnya dia kuning pekat kayak teh, jenengan tahu kayak teh kuning pekat, nah itu berarti ada masalah biasanya di gangguan bilirubin di hatinya, di hati ataupun di salurannya biasanya kayak gitu, di SGOT, SGPT kalau kita nyebutnya biasanya. Terus jenengan kalau biasanya minum vitamin, terutama minum vitamin B kompleks, kok jenengan kencingnya kayak kuning cerah kayak kuning neon gitu, itu hal yang normal, nggak usah khawatir. Walaupun jenengan minum vitamin B kompleks, jenengan minumnya sudah banyak, tapi kok kencingnya tetap kuning kayak kuning neon, itu hal yang normal. Karena memang metabolisme vitamin B kompleksnya keluarnya adalah warna kuning neon tadi. Atau sekonten. Kuning neon itu kuning kehijauan, agak cerah gitu. Terus saya bahas masalah rokok. Nah, ini yang paling banyak kita temukan di Indonesia. Penyumbang pajak terbesar di negara kita katanya. Bayar rokok. Mau kita hentikan pajaknya, katanya nggak ada pemasukan, menghentikan pekerjaan, dijalankan juga merugikan masyarakat. Jadi ibarat pedang bermata dua. Nah, untuk merokok itu ada yang namanya first hand smoker atau kita sebut perokok aktif, second hand smoker atau perokok pasif, dan third hand smoker. Sama-sama rugi semua ini. Jadi kita menuju ke yang first hand smoker dulu atau perokok aktif. Perokok aktif itu adalah
perokok yang dia memang secara aktif merokok, menyedot rokoknya. Oke. Kalau secondary smoker adalah orang yang nggak merokok. Jadi misalnya jenengan di pasar ataupun di mana kok ada orang yang merokok, jenengan menghirup asap rokoknya, itu adalah perokok pasif ataupun secondary smoker. Kadang di masyarakat anggapannya itu jenengan merokok enggak Pak, saya perokok pasif. Perokok pasifnya dianggapan mereka itu bukan orang yang menghirup asap rokok, tapi mereka merokok berhenti 1 minggu. Tapi kan sudah ada riwayat merokok sebelumnya. Itu masih tergolong perokok yang aktif, bukan perokok pasif ya. Jadi perokok pasif adalah orang yang nggak merokok sama sekali dan menghirup asap rokok dari orang yang merokok. Gitu ya. Kalau third hand smoker adalah orang yang kena residunya. Paling banyak third hand smoker adalah bayi. Saya sebutkan di sini. Oke. Karena apa? Bayi-bayi biasanya yang masih kecil, orang tuanya merokok, bapaknya merokok, mbahnya merokok, dipeluk habis merokok, nggak cuci baju, nggak ganti baju, nggak mandi, langsung ngeluk adiknya. Di situ kan masih ada residunya. Rokok itu nggak hanya asap yang kita keluarkan, tapi ada abu-abunya. Lah abunya itu sangat-sangat kecil, itu akan menempel di baju. Nah secara nggak langsung adik-adik kita yang masih kecil itu kadang langsung menghirup debu tadi karena orang tuanya yang merokok tadi. Nah ini ada zat yang ada di dalam rokok. Ini ada aseton, metanol, terus naftalen, ada kandungan kapur barus, pelarut industri, bahan bakar roket, racun dan lain-lain. Nah ini rokok, kita sebenarnya menghirup rokok apa menghirup racun? Dari satu batang gini kok segini banyaknya, kok masih banyak yang merokok kayak gitu. Kadang di sini juga ada kandungan bahan bangunan. Lah jenengan ngerokok apa ngirup semen? Nah ini zat yang bisa dirokok yang bahaya gitu. Yang pertama adalah nikotin. Nikotin itu yang ada di tembakau kalau nggak salah nih saya. Nikotin itu yang menyebabkan kecanduan. Jadi yang bikin orang merokok itu kok merasa dia setiap kali stres, dia setiap kali capek, dia merokok kok merasa enjoy, dia merasa tenang, itu karena nikotinnya. Dan kenapa orang merokok itu sulit banget untuk lepas? Karena memang di sini nikotin itu hampir sama dengan narkotika dan dia memang digolongkan dalam golongan nafsa atau satu golongan hampir sama dengan narkotika karena dia membuat kecanduan dari nikotin ini. Oke. Terus ada tar. Tar itu adalah kayak cairan yang warna coklat yang ada di rokok. Oke. Itu namanya tar. Nah ini yang bisa numpuk di paru-paru, di saluran nafas, di pembuluh darah, ini tar dan dia itu lengket. Makanya dia bisa jadi penyakit jantung. Kalau nastar lewatnya ke perut, nggak lewat paru-paru. Sama ada karbon monoksida. Kalau yang kita hirup asap kendaraan itu karbon dioksida, CO2. Kalau karbon monoksida itu CO aja, nggak ada duanya. Karbon monoksida itu hanya ada di rokok. Nah, penelitian, darah kita itu, sel darah merah kita itu kan mengikat oksigen, ya, untuk kita salurkan ke otak, jantung dan organ-organ tubuh lain. Ternyata kalau ada karbon monoksida di tubuh kita, ternyata sel darah merah itu lebih suka mengikat karbon monoksida ini dibandingkan dengan oksigen. Allah sudah menciptakan oksigen gratis, malah dimasukkan karbon monoksida yang bayar. Terus ada lagi amonia sama formaldehid. Ini adalah zat iritan yang bisa merusak jaringan. Terus kenapa orang yang merokok itu bisa kena stroke, bisa kena serangan jantung? Yang pertama dari tar. Tarnya ini adalah zatnya lengket. Ya, dia bisa menumpuk di paru-paru
ataupun di pembuluh darah di jantung. Pembuluh darah jantung itu sama dengan pembuluh darah di otak, sangat kecil dan sangat sensitif. Kalau dia menumpuk di situ lama-lama, dia akan terjadi pengendapan. Terjadi pengendapan, aliran darahnya nggak lancar, akhirnya jantung sama paru-parunya dia juga akan kekurangan suplai oksigen. Akhirnya bisa terjadi yang namanya penyakit jantung. Paru-parunya tarnya menumpuk di situ, di dalam paru-paru, di alveolus dan lain-lain. Akhirnya terjadi penyakit kanker paru kayak gitu. Karbon monoksida tadi itu juga bisa menyebabkan penyakit yang lainnya, karena tadi sel darah merah kita itu kalau ada karbon monoksida dia lebih suka mengikat dengan karbon monoksida dibandingkan dengan oksigen. Akhirnya tubuh kita kekurangan oksigen. Kompensasi tubuh kita apa? Jantungnya kerja lebih keras karena mendeteksi tubuh kita itu kekurangan oksigen. Akhirnya jantungnya lebih keras. Akhirnya bisa terjadi yang namanya serangan jantung lagi tadi. Dan nanti akan, kalau otak kekurangan oksigen juga bisa terjadi yang namanya hipoksia pada otak. Gitu nggih. Nah, ini tadi sudah saya jelaskan dampak rokok nggih ke paru-paru, jantung, otak. Ini stroke tadi. Nah, ini efek asap rokok ke anak ya. Banyak sekali di sini pasien-pasien di sini juga itu anak-anak nyuwun sewu masih kecil, mereka masih belum tahu apa-apa, tapi mereka sudah sakit batuk, pilek dan sejenisnya karena menanggung keegoisan dari orang tuanya ataupun orang di sekitarnya. Karena anak-anak masih belum tahu apa-apa, bapaknya merokok, kakeknya, omnya merokok, ya mereka nggak mandi, nggak ganti baju, tiba-tiba langsung meluk adiknya langsung kena asap rokok ini. Akhirnya adik-adiknya kebanyakan kena pneumonia. Jadi pneumonia adalah radang pada paru-parunya. Dan sebagian besar yang kena pneumonia biasanya nanti harus kita rawat inapkan. Nah, kasihan adiknya di sini. Salah satunya adalah rokok tadi. Dia akan bisa menyebabkan peradangan pada saluran nafas. Terus di hidung kita, di saluran nafas itu, Allah itu sudah menciptakan yang namanya sel-sel buat membersihkan kotoran yang ada di tubuh kita. Nah, pada orang-orang yang merokok ataupun orang yang perokok pasif tadi, sel-sel ini tuh rusak, hancur. Akhirnya tidak bisa membersihkan kotoran secara maksimal. Akhirnya adik-adik yang pada masih kecil itu akan terjadi sakit, kayak gitu nggih. Terus kantong udara paru-paru atau kita nyebutnya alveolus yang kayak anggur kayak ini, itu juga akan rusak. Walaupun kita nggak merokok secara langsung, tapi kita juga akan terkena dampaknya. Jadi kalau usahakan kalau misalnya ada orang yang merokok, kalau bisa dijauhin aja. Soalnya kadang kita juga mau ngomongin mereka juga sulit. Jadi ya mau nggak mau kita yang menjauh aja. Karena walaupun jenengan nggak ngerokok itu, jenengan perokok pasif itu efeknya itu lebih besar daripada perokok yang aktif. Gitu, terus ada PPOK. PPOK adalah di mana dia udaranya bisa masuk ke paru-paru, tapi udaranya nggak bisa keluar. Itu namanya PPOK. Terus ada kanker paru tadi, sama kadar oksigen yang menurun. Ini akibat asap rokok ada banyak sekali ya, ada katarak, karies, kanker payudara dan lain-lain di sini. Terus ini tips untuk mengatasi perilaku biasanya pada yang perokok ya. Mungkin kalau jenengan ada saudara ataupun dari anggota posyandu jenengan yang merokok dan dia ingin berhenti, ini ada beberapa tips yang bisa dilakukan. Yang pertama, biasanya kan orang sudah kecanduan merokok, megang rokok kayak gini. Kalau pengen megang rokok kayak gini, nggak diganti, jangan pakai rokok, tapi barang-barang yang mirip, kayak bisa kayak pensil, ballpoint, tusuk gigi ataupun yang lainnya. Terus alihkan pikiran. Kalau misalnya merokok, itu alihkan pikirannya. Kalau pengen merokok ya dia dengan cara dia olahraga ataupun aktivitas yang lain, kayak gitu. Terus bisa juga makan permen. Biasanya yang sudah kecanduan nikotin itu kan kayak kadang orang merokok itu ngerasanya asam dan gimana. Nah itu bisa makan permen dan sejenisnya. Terus berhenti merokok juga itu ada dua cara.
bisa berhenti secara langsung ya. Biasanya kalau dia berhenti secara langsung itu biasanya memang agak berat. Jadi kayak ibaratnya itu orang sakau. Jadi dia itu kayak berhenti langsung itu memang efektif, tapi memang agak berat. Dan yang kedua adalah dia bisa mengurangi rokoknya secara bertahap. Semisal hari ini 12 batang, besok 11, 10, 9 sampai dia tidak merokok sama sekali. Oke, pesan saya untuk jenengan kalau misalnya ada dari keluarga ataupun buat eh, keluarga jenengan, tetangga yang sekiranya merokok di dekat anak kecil, tolong dibilangi nggih. Jadi kalau mau ke anak kecil, tolong ganti baju dulu, cuci tangan, mandi. Ya, yang kadang orang-orang itu cuma ganti baju tok, sama cuci tangan nggak mandi. Tapi ternyata penelitian terbaru itu tetap akan menempel. Jadi kalau bisa tadi ganti baju, cuci tangan, mandi, keramas. Karena asapnya itu kan juga nempel di rambut kan, gitu. Ya kalau merokoknya dia tiap hari mau meluk anaknya tiap hari, ya berarti harus keramas terus, Bu. Itu resiko. Kalau anaknya nggak mau sakit berarti. Tapi kalau anaknya mau sakit ya berarti silakan gitu. Oke, ada yang mau ditanyakan terkait kencing apa darah tinggi sama merokok dari ibu-ibu. Oke, monggo Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan mengenai hipertensi, kan harus minum obat setiap hari dari dokter. Anak yang sudah minum terus, tensinya turun, itu tidak minum lagi. Hipertensi normal, tinggi lagi. Nah ini apakah minum obat yang dilanjutkan atau bagaimana? Terus yang kedua, tadi untuk hipertensi harus banyak makan buah-buahan, terutama yang air yang banyak. Itu di buah-buahan tersebut, kalau si penderita hipertensi itu ada lambungnya, bisa apakah buah tersebut masih bisa dimakan atau tidak? Terus untuk yang merokok, kebetulan suami saya sendiri pencinta rokok. Tipuan dari suami ya. Iya. Tipuan dari diri itu agak banget. Saya kan ada juga rokoknya kan karena setiap hari tidak satu dua, tapi terus dia juga aktif olahraga, tapi rokoknya terus. Dengan aktifnya olahraga tersebut, apakah bisa mengurangi penyakit dari si pengaktif rokok? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, terima kasih Bu pertanyaannya, sangat bagus pertanyaannya nggih. Jadi pertama kita bahas tentang hipertensi dulu nggih. Jadi pada orang hipertensi itu nanti kan biasanya kita minum obatnya turun ya. Sudah lepas obat ternyata nanti obatnya turun normal ternyata tinggi lagi. Oke. Nah, kita di dunia kedokteran itu biasanya kita evaluasi terlebih dahulu Ibu. Tidak semerta-merta kita pasien tinggi langsung kita berikan obat. Oke. Di hipertensi adalah prinsipnya itu adalah kita memodifikasi gaya hidup terlebih dahulu. Jadi kalau terus kedua kita lihat dari tekanan darahnya. Kalau semisal tekanan darahnya yang tinggi tapi tidak terlalu tinggi, sekiranya masih bisa kita modifikasi dari gaya hidupnya dengan olahraga, dengan catatan dia konsisten dengan dia olahraga, dia bisa makan makanan yang bergizi, menghindari makanan asin dan lain-lain tadi. Kalau dia tekanan darahnya turun, berarti tidak perlu obat. Tapi kalau semisalnya dengan kita modifikasi gaya hidup, kalau misalnya tekanan darahnya dia naik lagi, itu akan kita perlukan obat yang jelas. Terus yang kedua tadi kita lihat tekanan darahnya, batasnya di mana. Kalau semisal tekanan darahnya, ya kalau misalnya dia cuma di bawah 140/90, biasanya itu kita modifikasi gaya hidup belum perlu obat. Tapi kalau misalnya kita sudah temukan dia tekanan darahnya sudah masuk yang derajat 2 lebih dari 160,
ataupun dia sudah masuk yang krisis hipertensi, berarti kita langsung masuk ke obat kayak gitu. Jadi intinya kalau tekanan darah tinggi itu tidak semerta-merta langsung kita masukkan obat walaupun dia ada riwayat darah tingginya dulu, tapi kita evaluasi dulu seperti itu. Terus yang kedua dari terkait makanan, kalau makanan-makanan yang tadi saya sebutkan, terutama buah-buahan yang banyak airnya, itu terutama terkait asam lambung ya. Kalau terkait asam lambung berarti menghindari dari buah-buahan yang memang mencetuskan asam lambungnya. Seperti itu. Karena memang asam lambung itu rasanya juga tidak nyaman ya. Misalnya kalau ada orang asam lambung, dia berarti nggak cocok makan sama yang buah. Misalnya ini yang asam-asam, belimbing contohnya, itu kan biasanya kan belimbing kan kecut, ini kan akan menaikkan asam lambung ya. Kita ganti buah yang lain ibu, seperti misalnya semangka ataupun melon yang memang dia tidak ada atau menyebabkan asam lambung tadi, seperti itu. Dan yang ketiga tadi rokok, tadi rokoknya kenapa bu? Saya lupa. Oh yang kegiatan gitu, ya. Jadi saya jawab, untuk orang yang merokok walaupun jenengan aktif olahraga tidak akan mengurangi resiko. Sama saja. Ibaratnya jenengan menyehatkan tubuh, setelah jenengan sehat olahraga, jenengan masukkan racun lagi. Gimana? Ibaratnya jenengan gini, jenengan diare sudah mampet. Habis mampet jenengan makan lagi sing kotor, jenengan makan lagi sing pedes, jenengan diare lagi. Jadi jenengan mau olahraga sebanyak apapun tapi jenengan tetap olahraga, sama saja itu tidak akan mengurangi resiko kecuali memang dia berhenti merokok. Seperti itu, Bu. Apakah sudah menjawab, Ibu? Ada pertanyaan lain dari ibu-ibu kader? Monggo Ibu. Ya. Baik, terima kasih pertanyaannya Bu. Jadi pada orang hipertensi itu ada yang istilahnya sudah terbiasa tubuhnya atau terkompensasi dengan tekanan darah segitu ya. Jadi yang bahaya adalah orang yang tekanan darahnya tinggi 180, 170 per misalnya 100, dia tidak terasa apa-apa. Itu yang bahaya. Jadi tiba-tiba dia nggak terasa apa-apa, dia stroke. Saya pernah ketemu pasien tekanan darahnya 200 lebih per 100 berapa, dia nggak kerasa apa-apa. Itu yang bahaya dibandingkan orang yang kerasa, karena memang tubuhnya itu sudah beradaptasi dengan tekanan darah segitu. Nah, kalau kita biasanya ngasih obat, kita kalau orang hipertensi ya, misalnya kalau yang tekanan darahnya tinggi sekali, kita ngasih obatnya itu nggak bisa kita langsungkan tekanan darahnya mendadak, karena kalau orang yang sudah terlalu tinggi darahnya, tubuhnya sudah beradaptasi dengan tekanan darah segitu, kita turunkan tekanan darahnya mendadak, orang tersebut bisa stroke dan bisa nanti ada gejala yang lain. Karena apa? Karena tubuhnya sudah beradaptasi dengan tekanan darah segitu. Jadi kalau misalnya ada orang hipertensi kok tekanan darahnya tinggi, kok kadang ngeluh tensinya nggak turun-turun, itu memang kita menurunkannya secara perlahan, nggak bisa kita turunkan secara mendadak. Kalau turunkan mendadak, orangnya nanti lemes, tensinya rendah, terus oksigen ke darahnya dia kurang, orangnya bisa stroke. Makanya kita turunkannya secara perlahan. Itu nggih, Bu. Nggih. Ada pertanyaan lain? Satu lagi? Ada satu lagi yang sebelum saya tutup, monggo. Sampun? Enggak ada lagi? Baik, terima kasih. Cukup sekian nggih pengarahan saya tentang kencing manis, darah tinggi sama rokok. Saya kurang lebihnya mohon maaf, mungkin bila ada salah kata dalam penyampaian. Saya tutup, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.